Baik, selamat pagi untuk kita semua. Kali ini kita lanjut materi kita, yaitu sistem pertidaksamaan. Nah, sistem pertidaksamaan itu adalah gabungan dari beberapa pertidaksamaan. Kalau kemarin pertidaksamaan itu hanya ada satu pertidaksamaan, nah sekarang kalau di sistem pertidaksamaan minimal ada dua pertidaksamaan yang muncul nanti di dalam soalnya, dua atau lebih. Maka jika ada dua pertidaksamaan, disebutlah itu sistem pertidaksamaan. Nah, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya juga sama dengan pertidaksamaan kemarin. Nah, cuman di sini saya tandai dia itu masing-masing, ya. Masing-masing pertidaksamaan, untuk masing-masing pertidaksamaan tentukan nilai x-nya saat y-nya 0, kemudian tentukan nilai y-nya saat x-nya 0. Nah, kemudian langkah ketiga nanti menggambar grafik dari titik x dan y yang kita dapat ini. Dari titik x dan y ini kita gambar grafiknya masing-masing juga. Masing-masing pertidaksamaan ini kita gambar grafiknya dalam sebuah diagram kartesius. Kemudian yang ketiga adalah menentukan daerah himpunan penyelesaiannya dengan mengambil titik ujinya. Nanti cara mengambil titik ujinya nanti kita langsung masuk ke contoh soal. Tentukanlah daerah himpunan penyelesaian dari soal berikut. Nah, tadi langkah-langkahnya adalah kita masing-masing kita tentukan titiknya. Kita misalkan x-nya 0 atau y-nya 0. Kita mulai dari pertidaksamaan yang pertama. Kita buat tabel pemisalannya. X dan y. Jika kita tentukan nilai x-nya saat y-nya 0, berarti saat y-nya 0, maka x-nya adalah tinggal 4 dibagi minus 2. 4 dibagi minus 2 adalah ya minus 2. Kemudian kita cari titik y saat x-nya 0. Saat x-nya 0, maka y-nya adalah 4 dibagi 4. 1. Itu titik yang pertama. Titik yang kedua, kita misalkan kita buat tabel pemisalannya 12 bagi saat y-nya 0, maka x-nya adalah 12 bagi 4, 3. Saat x-nya 0, maka y-nya sama dengan 12 bagi 3, 4. Nah, ini dia titik-titiknya. Nah, ketika titiknya sudah digambar, maka kita menggambar grafiknya. Kita jangan lupa membuat skalanya. Oke. Pertidaksamaan pertama dulu kita kerjakan. Pertidaksamaan pertama, x-nya minus 2, berarti di sini 0. X-nya minus 2 minus 1 minus 2, berarti di sini. Kemudian y-nya 1, berarti ada di sini. Nah, kita hubungkan kedua garisnya, kedua titiknya kita hubungkan. Kita tentukan daerah himpunan penyelesaian dari garis yang pertama ini. Nah, garis pertama kan agar lebih kecil dari 4. Lebih kecil dari 4 itu arsirannya ke atas, daerah himpunan penyelesaiannya ke atas atau ke bawah. Agar lebih kecil dari 4 katanya. Agar lebih kecil dari 4, berarti y-nya harus minus kan? Ketika y-nya nanti minus, maka ketika dikalikan hasilnya nanti minus juga pasti. Kalau jika hasilnya sudah minus, maka sudah pastilah lebih kecil dari 4. Maka daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan pertama ini, garis yang pertama ini adalah ke bawah, berarti ke atas tidak. Nah, kemarin Bapak bilang bahwa yang bukan daerah himpunan penyelesaian lah yang kita arsir, gitu ya. Kemudian garis yang pertidaksamaan kedua, x-nya 3,
X-nya 3, mana 3 X-nya 1 2 3, 3 positif itu ya. Kemudian Y-nya 4, 1 2 3 4, berarti di sini. Nah, kita tentukan, kita garis, kita hubungkan kedua titik itu. Nah, setelah terhubung, kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Dari garis yang kedua, daerah himpunan penyelesaiannya adalah agar 4x, berapakah nilai X dan Y agar 4x nanti tambah 3Y itu lebih kecil dari 12. Sudah pastilah ke daerah negatif, karena ini positif duanya. Jika X dan Y nya kita substitusikan yang negatif, sudah pastilah ini akan menjadi lebih kecil dari 12. Makanya ke atas bukan daerah himpunan penyelesaian. Nah, maka dengan itu kita arsir yang di atas. Nah, kemudian saya lupa soal ini. Soal ini ada tambahannya satu lagi. Ini persamaan pertama, persamaan kedua. Ini X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Artinya X-nya lebih besar dari 0, Y-nya besar dari 0. Jika dalam soal kamu temukan ini hanya sebagai pemasti posisi dari garis kita ini, dari himpunan penyelesaiannya di diagram Cartesius. Nah, di kuadran, di Cartesius kan ada 4 kuadran. Dari keempat kuadran itu, kuadran manakah yang X-nya lebih besar dari 0 dan Y-nya lebih besar dari 0? Agar X dan Y lebih besar dari 0, sudah pasti X dan Y-nya harus bernilai positif. Di kuadran manakah X dan Y-nya bernilai positif? Sudah pasti di kuadran yang pertama. Oh, berarti artinya soal ini adalah gambar kita ini hanya akan kita lihat yang berada di kuadran pertama. Maka yang menjadi daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang kecil ini. Kenapa Pak? Ini kan tidak diarsir juga. Kenapa hanya yang sedikit ini yang menjadi daerah himpunan penyelesaian? Nah, itu dia pengaruh dari X lebih besar dari 0 dan Y-nya lebih besar dari 0. Nah, ya. Berarti titik-titik yang ada di wilayah yang kecil inilah yang bisa membuat kedua soal ini bernilai benar. Contoh, kita ambil misalkan X-nya 1, Y-nya 2. 2 kan masih berada di dalam titik daerah himpunan penyelesaian. X-nya 1, bukan, maaf salah, X-nya 2, Y-nya 1, X-nya 2, Y-nya 1. Coba kita X-nya, jika X-nya 2, minus 2 kali 2, 4, Y-nya 1, 4 kali 1, 4 kurang 4 berapa? Bukan, salah, minus 2 kali tadi berapa X-nya? 2 ya, 2 X-nya minus 2 kali 2 berapa? Minus 4. Berarti 4 dikurang 4 ya 0. 0 lebih kecil nggak dari 4? Lebih kecil. Nah, coba kita masukkan X-nya tadi 2, 4 kali 2 8, 3 kali 1 3. Berarti 8 tambah 3 11. 11 lebih kecil nggak dari 12? Ya, lebih kecil. Maka inilah yang menjadi daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, ya.